Pak Mutamil, mic-nya. Mic-nya masih di mute, Pak Mutamil. Bismillahirrahmanirrahim. Api telah membara di dalam tungku. Terasa hangat menyebar di badan. Tibalah acara yang ditunggu-tunggu. Uraikan ayat agar terbenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di acara inti, yaitu kajian ba'da subuh, penguraian dan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode Al-Hasani. Pagi ini penguraian ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani akan diuraikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 76. Bersama guru kita tercinta, Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini akan didampingi oleh Bapak Mursyid dari kelas KMP. Sebelumnya kita sapa dulu Buya Hasrizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Buya. Amin, amin, ya Saya lihatnya Buya. Amin. Ya, kita sapa juga Bapak Mursyid. Assalamualaikum Pak Mursyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayib. Waalaikumsalam. Kelihatannya tenang Pak Mursyid. Insya Allah Pak. Baik, kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani dipersilahkan Buya. Syukran Pak Mutamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yasanna Qur'anal zikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang sangat sejuk ini, yang sangat damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Jadi itu kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah berikan nikmat iman, dengan nikmat iman ini terbuka hati kita untuk melakukan amal-amal baik, seperti ke masjid, sholat, baca Quran. Dalam pagi ini kita mentadabburi ayat. Itu terbuka karena faktor iman. Kemudian juga kita punya energi untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita tidak mau lagi berbuat maksiat. Pagi ini Allah juga berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga waktu yang kita jalani dari detik ke detik, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu dan ke bulan, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat spesial sekali, yang sangat istimewa, yaitu nikmat bersama aku. Pada pagi ini, hari Ahad ini, mungkin banyak teman-teman kita atau orang-orang yang pergi kemana-mana, pergi pesiar, pergi berolahraga, namun Bapak Ibu semuanya tetap masuk ke Zoom untuk mentadabbur. Itulah nikmat yang sangat spesial, yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah,
kita satu di antara sekian orang yang kita bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan kepada kita syafaat. Dan sama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan berdekatan dengan dia. Nah, hujah kita apa? Hujah kita hanya satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang dicintai. Tanda kita cinta kepada Allah, tanda kita cinta kepada Rasul, kita mencintai Al-Quran. Senang hati kita dalam dan terdapat. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 76. Kita bersama Pak Mursyid Bandung. Assalamualaikum Pak Mursyid. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Di Bandung ya Pak? Ya, Bandung. Ah. Sekarang udah pensiun atau masih aktif Pak? Sudah pensiun Bu ya. Oh, waktu aktif di mana kerja dulu? Di Kimia Farma Bu ya. Kimia Farma ya. Tahun berapa pensiun Pak? 2018. 2018. 18. Udah berarti udah masuk tahun ke-6 ya. Iya. Aktivitas sehari-hari sekarang apa? Di samping belajar Quran ini? Di rumah aja Bu ya. Kemarin habis pensiun sempat diperpanjang 3 tahun. Jadi, itu efektif 2022. Kemarin nyari-nyari kegiatan untuk ngisi waktu pensiun, ketemu dengan Al-Hasani ini Bu ya. Siapa yang ngajak ke Al-Hasani Pak Mursyid? Sebetulnya saya udah remedial nih Bu ya. Iya, yang ngajak dulu, yang mengajak pertama itu siapa tuh? Pertama Ibu Hanif Dar namanya Bu ya, dari Palembang. Bu Hanif Dar mungkin saya juga kehilangan jejak dia, kehilangan beliau sekarang. Saya lihat tidak pernah aktif lagi gitu ya. Dia ada 3 orang saudara di sini. Oh gitu ada. Oke. Baik, Pak Mursyid ya, siap ayat Maidah 76 ya. Oh, iya. Berapa lama latihannya ini? Udah 3 kali Pak Bu ya. 3 kali sama Uni ya. Iya sama Uni. Oke. Siap ya. Insya Allah Bu ya. Oke, itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin dan hadirat majelis taklim Ba'da Subuh Al-Hasani yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah. Meraih syafaat beliau dan berkumpul bersama orang-orang soleh soleha di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, yang saya hormati Bapak Ibu para pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Taklim Akademi Al-Quran Al-Hasani. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada penemu dan penyusun buku metode gramatikal Al-Quran
sekaligus mengajar di Triple A. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan dan umurnya kepada Ustadz Rizal Al-Sani sekeluarga, sehingga dapat terus menurunkan ilmunya kepada kita semua dalam memahami isi Al-Quran. Selanjutnya kepada para guru pendamping dan tim support di Triple A, Bapak Hadril, Bapak Ustadz Saad Murdi, Bapak Helmi, dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian juga kepada para guru pendamping di kelas Mei pagi 2023, yaitu Uni Zurmiati, Bu Nur Erwani, dan Bu Khadijah, serta kepada perangkat kelas KMP 23 dan teman-teman KMP 23 yang saya banggakan. Pagi ini saya akan mendampingi Buya Rizal Al-Hasani dalam mengurai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76. Mudah-mudahan Allah melancarkan dan memudahkannya. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, kita mulai mengurai Quran Surat Al-Ma'idah dengan membacakan suratnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76 ini dibagi atas 2 bagian dan 19 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai 19. Penggalan pertama, Qul. Penggalan kedua, A. Penggalan ketiga, Ta'buduna. Penggalan keempat, Min. Penggalan kelima, Dunillahi. Penggalan keenam, Ma. Penggalan ketujuh, La. Penggalan ke-8, Yamliku. Penggalan ke-9, La. Penggalan ke-10, Kum. Penggalan ke-11, Dorran. Penggalan ke-12, Wa. Penggalan ke-13, La. Penggalan ke-14, Naf'an. Kemudian bagian kedua, penggalan ke-15, Wa. Penggalan ke-16, Allahu. Penggalan ke-17, Huwa. Penggalan ke-18, As-Sami'u. Penggalan ke-19, Al-Alimu. Uraian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76. Penggalan pertama, Qul, merupakan KKP ditandai dengan sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, Taqulu. Setelah dibuang ciri KKSAD-nya dan mensukunkan huruf akhir, maka Taqulu berubah menjadi Qul, di mana di sini waw dan lam berdampingan dan sama-sama sukun sehingga tidak bisa dibaca. Kemudian huruf sia wa-nya memilih menghilang sehingga dibaca menjadi Qul. Pelakunya anta, akar katanya qawala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya, taqulu. Kemudian juga sekaligus berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata
huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga qawala berubah menjadi qala. Pola kata kerjanya fa'ala artinya dilihat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan kedua, A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga, ta'buduna merupakan KKSAD ditandai dengan ta di depan dan waw sukunna di akhir. Sekaligus juga menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala artinya bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 252. Kalian akan menyembah. Kemudian penggalan keempat, min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima, dunillahi merupakan KBM, di mana KB1-nya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian KB2-nya kasrah. Kata benda pertamanya duni merupakan kata benda, kata kerja khusus. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar. Di sini aslinya duna, kemudian pengaruh huruf jar yang mensukunkan kata benda di belakangnya sehingga duna berubah menjadi duni. Akar katanya dawana. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf ya dan wa, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga dawana berubah menjadi dana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 132 selain. Kemudian kata benda keduanya Allahi, ya aslinya Allaha, karena berbanjemuk berubah menjadi Allahi, artinya Allah. Jadi arti KBM-nya adalah selain Allah. Penggalan keenam, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Lanjut. Penggalan ketujuh, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-8, yamliku merupakan KKSAD dengan ciri ya di awal dan domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 428, dia akan memiliki. Penggalan ke-9, la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-10, kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-11, dorran merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dengan ciri kata benda sekaligus objek tunggalnya adalah fathah tain di akhir. Akar katanya dorra, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 227 kerugian. Penggalan ke-12, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-14, naf'an merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dengan ciri kata benda sekaligus objek tunggalnya adalah fathah tain di akhir. Akar katanya nafa'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 462 manfaat. Jadi arti bagian pertama, engkau katakanlah, mengapa kalian menyembah dari selain Allah, apa yang tidak memberi mudarat dan tidak pula ada manfaat bagi kalian.
Kita lanjutkan dengan bagian kedua, penggalan ke-15. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 Allahu merupakan subjek karena diakhiri oleh domah artinya Allah. Penggalan ke-17 huwa merupakan kata ganti artinya dia. Penggalan ke-18 as-sami'u merupakan kata benda superlatif karena merupakan asmaul husna. Ciri kata bendanya alif lam. Kemudian ciri SL-nya ada ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sami'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 179, maha mendengar. Penggalan terakhir ke-19 al-alimu merupakan KBSL karena merupakan asmaul husna dengan ciri kata bendanya alif lam. Ciri superlatifnya ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 277, maha mengetahui. Arti bagian kedua, dan Allah benar-benar maha mendengar, lagi maha mengetahui. Arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 76, engkau katakanlah, mengapa kalian menyembah dari selain Allah apa yang tidak memberi mudarat dan tidak pula ada manfaat bagi kalian, dan Allah benar-benar maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Mursyid. Ya, ya. Bagaimana rasanya pada saat kita mulai ayat, kita memahami dari kata per kata, apa yang Bapak rasakan? Udah senang Bu ya, pelong 50% lah Bu ya. 50%. 50%. Nah, sehari-hari pada saat Bapak baca Quran, ya kan ini Bapak pakai ayat tadi. Pada saat kita sudah memahami gramatikalnya dan sebelumnya, apa yang perbedaan yang agak terasa Pak Mursyid? Ya lebih Bu ya, lebih memahami Al-Qur'an walaupun saya kadang-kadang susah kosakatanya itu suka lupa Bu ya, tapi udah paham ini misalnya kategorinya KKSAD, KKL, kemudian KKP segala macam itu Bu ya. Lebih enak kita membaca Al-Qur'annya lebih. Pak Mursyid dulu pernah peserta waktu offline tahun berapa dulu ya, tahun 2017. Dia tahu membedakan ya'lamuna dengan ta'lam. Senangnya minta ampun. Karena dia berpikir selama ini apalah bedanya, kok ada ya'lamuna, kok ada ta'lamuna. Nah, kita tahu bedanya di mana tuh? Pelaku kan, satu hum, satu antum. Senang minta ampun. Hanya tahu pelakunya jadi senang. Itulah apa nanti kita tuh ya, penyejuk kita. Semoga kita bisa selalu istiqomah ya Pak Mursyid ya. Ya. Lagi kita udah tahu KKL, KKSAD, KKP, tahu pula KBPA dan sebagainya. Itu tuh tidak semua orang tahu Pak. Hanya orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya yang bisa memahaminya. Semoga istiqomah ya Pak Mursyid ya. Selamat ya. Insyaallah Bu ya. Kita minta tenang. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah ayat 76 yang sudah dibawakan oleh Pak Mursyid. Saya namakan aja, mempertegas saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, kita kul itu sangat familiar sekali. Kul wallahu ahad. Kul. Kul a'udzubirabbin nas dan sebagainya. Kul katakanlah. Ya, ini untuk nabi, nabi jujur ya. Kul, tapi buat juga di sini kul. Di sini kan mulai aja ya tak bukan. Harus pakai kul. Nah, itulah nabi jujur. Kul itu bagian dari ayat. Kul, katakanlah pada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ata'buduna, apakah kalian menyembah min dunillah, selain daripada Allah? Apakah kita akan menyembah selain daripada Allah? Apakah menyembah berhala, menyembah pohon kayu, atau menyembah apa saja, dan sebagainya, atau patung-patung? Apakah kalian menyembah itu? Di mana semuanya itu adalah malayam dikulaku darra. Mana
apa yang kita sembah itu tidak memiliki, tidak mendatangkan satu apapun. Darurat itu bahaya bisa, kesulitan bisa, macam-macam tadi. Darurat ya, itu kan bahasa Quran. Di rumah sakit ada kan darurat, unit gawat darurat. Jadi darra mendatangkan kesulitan, bahaya. Kemudian wala naf'an, dan tidak juga manfaat, tidak memberikan manfaat. Jadi selain daripada Allah yang kita sembah tidak akan memberikan sesuatu apapun. Jadi kita hanya menyembah Allah. Ini tentang tauhid. Jadi kenapa kita menyembah yang selain daripada Allah, yang mana yang kita sembah selain daripada Allah tidak memberikan apapun, baik manfaat ataupun mudarat, baik kemudahan ataupun kesulitan. Kemudian Allah tutup dengan satu sifat wallahu, dan Allah huwas sami', dia maha mendengar. Maha mendengar apapun, mendengar dari apa yang di lubuk hati kita juga Allah mendengar. Jeritan kita, berbisik kita, nggak pun keras, Allah dengar semua. Kemudian al-alim, maha Allah tahu. Jadi Allah tahu sebelum terjadi apa yang akan terjadi pada kita besok pagi, Allah tahu tanpa ada yang kita tahu. Jadi kalau dari segi takdir itu pada saat sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya, Allah udah tahu bahwa jam 6:06 tanggal 23 Juni Pak Mursyid, saya dan teman-teman yang hadir di sini hadir di Jumat Islam. Itu Allah udah tahu sebelum bumi diciptakan. Itulah maha mengetahuinya Allah. Sampai nanti hari kiamat, Allah tahu apa yang terjadi besok pagi, apa yang terjadi sebentar lagi, apa yang terjadi, dan semua. Ya. Jadi Allah semuanya sifatnya maha semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat disampaikan tentang surat Al-Maidah ayat 26. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan dipertegas oleh Pak Saad sebagai tafsir ayat Maidah tadi. Demikian Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami. Kami hanya menyampaikan apa yang Allah berikan kepada kami. La ilma lana illa ma'alam. Tidak ada bagi kami ilmu kecuali apa yang Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Pak kami sebagai moderator untuk acara selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih Buya dan Pak Mursyid yang sudah menguraikan ayat surat Al-Maidah ayat 76. Mudah-mudahan makin terbenakkan di hati kita dan membuat kita semakin memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Amin. Amin ya Allah.